Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rana Delailarum, NIM 19029162 dan saya berasal dari grup A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi ajar kelas 12 SMA yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah. Baik, langsung saja kita masuk kepada peta konsepnya, yaitu ada kesebangunan yang bila mana terjadi kejadian khusus maka akan terjadi kekongruenan. Lalu kita juga akan membahas teorema sudut-sudut, sudut-sudut-sudut, sisi-sisi-sisi, sisi sudut sisi. Lalu juga akan membahas aturan sinus dan kosinus. Kekongruenan bangun datar. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon ini dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti kita lihat pada contoh gambar di samping, sudut-sudut yang bersesuaiannya yaitu contohnya sudut A dan sudut J, besar sudut A sama dengan besar sudut J. Nah, sisi-sisi yang bersesuaiannya dilihat pada contoh yaitu sisi AB akan sama dengan sisi JK. Jadi, jika bangun ABCD dan JKLM ini memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM itu adalah bangun yang kongruen. Nah, contoh soal berikut ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi dua bangun kongruen. Soalnya yaitu, manakah persegi di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Alternatif penyelesaiannya yaitu dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat yang telah saya sebutkan tadi. Maka kita lihat persegi A dan persegi B. Panjang setiap sisi persegi A yaitu 8 cm. Panjang setiap sisi persegi B 9 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B ini tidak sama panjang. Selanjutnya kita lihat persegi B dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm, sedangkan panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian dari persegi B dan C tidak sama panjang. Nah, yang terakhir yaitu persegi A dan persegi B. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm, dan panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian dari persegi A dan C sama panjang. Nah, berdasarkan pernyataan 1 dan 2 di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan C. Selanjutnya yaitu kekongruenan dua segitiga. Sama halnya seperti kekongruenan pada poligon tadi, dua segitiga dikatakan kongruen jika segitiga itu memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, contoh pada gambar, sisi yang bersesuaiannya sisi AB sama dengan sisi DE. Selanjutnya, sudut-sudut yang bersesuaiannya besar sudut A akan sama dengan besar sudut D, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, perbandingan dari setiap sisi-sisinya bernilai 1. Nah, untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga akan dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama yaitu ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, maka biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Yang selanjutnya yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, maka biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Selanjutnya, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Nah, biasanya ini disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Dan yang terakhir yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Bisa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Bisa dilihat pada contoh gambarnya. Nah, materi selanjutnya yaitu kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Dan yang selanjutnya, sudut yang bersesuaian besarnya sama.
Materi selanjutnya yaitu kesebangunan dua segitiga. Nah, dua segitiga ini dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Dan yang selanjutnya yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya yaitu materi aturan sinus. Aturan sinus berbunyi bahwa perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Nah, untuk sembarang segitiga yang panjang sisi-sisinya A, B, dan C, dengan A adalah sudut di depan sisi A, B adalah sudut di depan sisi B, dan C adalah sudut di depan sisi C. Nah, akan berlaku A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Nah, untuk penjelasan di samping sudah saya terapkan gambarnya serta keterangannya. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal yang menggunakan aturan sinus. Soalnya yaitu diketahui segitiga ABC dengan sudut A sebesar 45 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang AC sama dengan 6. Maka tentukanlah panjang BC. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara sisi BC berbanding dengan sudut di depannya yaitu sudut A, dan sisi AC berbanding dengan sudut di depannya yaitu sudut B. Maka BC per sin 45 derajat sama dengan 6 per sin 30 derajat. Maka BC sama dengan 6 dikali sin 45 derajat per sin 30 derajat. Ini tadi kita kali silang. Lalu kita dapatkan 6 dikali 1 per 2 akar 2 dibagi dengan 1 per 2, maka kita dapatkan panjang BC-nya adalah 6 akar 2. Nah, materi terakhir yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus ini menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, pada aturan kosinus ini, untuk sembarang segitiga yang panjang sisi-sisinya A, B, dan C dengan C adalah sudut di depan sisi C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C, atau dapat pula kita tulis sebagai cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nah, untuk gambarnya sudah saya terapkan pada PowerPoint. Nah, berikut merupakan contoh soal untuk penggunaan aturan kosinus. Soalnya yaitu tentukan X dari segitiga berikut. Telah diterapkan pada gambar sebuah segitiga sembarang dan kita harus mencari nilai X-nya. Maka penyelesaian dari soal ini yaitu dengan menggunakan aturan kosinus. Langsung saja kita masukkan kepada rumus yaitu X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Nah, cos 60 itu kan bernilai 1 per 2, maka setelah kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangannya, kita dapatkan X kuadrat sama dengan 28 dan X sama dengan akar 28. Jadi kita dapatkan nilai X-nya adalah 2 akar 7. Baik, cukup sekian materi yang saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.